Bayi berwarna hijau telah lahir dan orang tuanya tidak menginginkan bayi itu. Secara mengejutkan semua barang-barang juga terlempar ke atas. Entah apa yang terjadi, namun bayi hijau ini pun akhirnya dibesarkan oleh beruang pengasuh. Dan saat dia sudah tumbuh besar, si hijau sudah memiliki adik dan tentu saja karena penampilannya, anak hijau ini sering diolok-olok. Disinilah baru terlihat bahwa ternyata anak hijau ini memiliki kekuatan sihir yang bisa menggerakkan benda apapun. Pantas saja saat kelahirannya semua barang-barang terlempar ke atas. Ayahnya pun memperlakukan Elva dengan sangat buruk. Bahkan saat sudah beranjak remaja, Elva tidak dimasukkan ke sekolah. Orang tuanya hanya meminta Elva untuk mengantarkan adiknya masuk ke sekolah barunya. Sementara itu di sini ada orang yang memiliki nasib 180 derajat dibanding Elva. Ia adalah seorang putri bangsawan yang juga akan masuk ke sekolah yang sama dengan adik Elva. Bahkan walaupun ia adalah siswa baru, begitu banyak orang yang menyambutnya dan ingin berteman dengannya. Wanita ini adalah Galinda. Namun perhatian orang kepada Galinda teralihkan saat Elva datang. Bahkan Galinda sendiri pun terheran-heran dengan penampilan Elva yang begitu hijau. Elva pun hanya berusaha sabar karena kedatangannya ke sini hanya untuk mengantar adiknya sekolah. Wanita hijau ini malah tidak sengaja menggunakan kekuatan sihirnya dan membuat satu sekolah menjadi porak-poranda. Awalnya semua baik-baik saja. Elva hanya ditugaskan untuk mengantar adiknya ke sekolah dan ayahnya berpesan, apapun yang terjadi jangan pernah melepaskan adiknya yang di kursi roda ini. Perkenalan para profesor yang mengajar di sekolah ini pun dilakukan dan saat profesor ahli sihir menunjukkan dirinya, semua orang sangat terkagum melihatnya termasuk dengan Galinda, si wanita pikmi yang langsung caper dengan profesor agar dirinya diajak seminar sihir. Namun di sisi lain saat Elva bertemu dengan salah satu pengajar di sini, ia sangat kesal karena wanita itu membawa pergi adiknya. Padahal sang ayah sudah berpesan agar adiknya tidak boleh dibawa orang lain. Maka dari itu Elva pun tidak sengaja menggunakan kekuatan sihirnya karena ia terpancing emosi. Semua barang-barang di lapangan ini hancur dan adiknya pun malah merasa malu karena perbuatan kakaknya ini. Namun betapa mengejutkannya, ternyata profesor sihir terbaik di sekolah ini malah terpukau dengan Elva. Bukannya marah, ia malah mengajak Elva untuk masuk ke sekolah ini. Semua orang yang awalnya mengejek Elva kini terpaksa memberi tepuk tangan demi menghargai keputusan profesor. Bahkan Elva pun akan dijadikan teman sekamar Galinda, si wanita pikmi yang selalu caper dengan profesor. Wanita caper ini sangat kecewa ketika profesor malah lebih memilih Elva daripada dirinya. Galinda sebenarnya sudah berusaha keras mencari perhatian profesor sejak awal. Namun ternyata profesor malah lebih tertarik dengan bakat Elva sehingga profesor pun ingin melatih Elva agar bakat yang dimiliki oleh Elva tidak sia-sia. Tentu saja Elva menerima semua kesempatan ini karena ia juga ingin menjadi penyihir yang hebat. Elva pun tampak sangat gembira dengan hal yang baru saja ia dapatkan. Namun tentu saja karena memang bentuk Elva ini agak lain, perjalanan di sekolah sihir ini tidak akan mudah. Apalagi Elva dimasukkan ke kamar yang sama dengan wanita tercantik di sekolah.